Bosan sama CRX10 atau CBR 1000 yang pasaran itu? Nah, cobain aja ini, Harley Davidson Nightster. Yes, bener banget. Ini adalah motor 1000 cc ya, well sekitar 970-an cc lah ya. Keluar dari Harley Davidson, tapi lumayan kenceng loh. Memang seperti yang gue bilang di video Sportster gue yang dulu itu, Harley Davidson itu selalu pelan. Nah, Harley Davidson kalau pakai mesin yang Revolution Max kayak begini, itu beneran kenceng teman-teman. Dan itu udah kayak motor modern yang zaman now banget. Makanya coba kita lihat tuh detailnya kayak gimana. Kita masih lihat dari depan sini, bisa langsung kita lihat udah pakai rem bro alias Brembo tuh. Udah pakai Brembo loh, 4 kaliper di depan, floating. Ini kurang sports bike apa coba, udah floating. Suspensi memang belum upside down, tapi udah Showa big fork loh ini. Jadi secara spesifikasi partsnya itu parts-parts premium yang sering kita temuin di motor-motor sport teman-teman. Pelek pakai Dunlop, depan ring 19, dan gue mesti mengakui ini salah satu pelek motor terkeren karena 3D guys. Kalau biasanya pelek motor itu kan cuma ya palang gitu doang kan. Ini palangnya ada palang gini, terus ada yang begininya. Makanya di sini bisa bolong-bolong peleknya. Cakep banget. Jadi secara spesifikasi di depan aja, ini udah oke banget loh. Dari depan langsung kelihatan kalau lampunya semuanya sudah full LED. Dan kalau di Nightster S, yang ini adalah Nightster S, itu udah pakai batok depan begini teman-teman. Jadi lebih sporty lagi, ya kan? Sebelum lanjut bahas mesin dan rangka, mungkin gue jelasin sedikit dulu Nightster itu apa sih? Nah, Nightster itu adalah keluarga dari Harley Davidson yang menggunakan mesin terbaru, Revolution Max. Mesin ini ada di 3 model Harley Davidson, teman-teman. Pan Am yang buat adventure, Sportster S, ya kan? Sama di Nightster ini. Nah, Nightster ini yang paling kecilnya lah ya, 975 cc. Nah, ini mesin udah beda banget sama mesin-mesin Harley yang kita tahu. Mesin-mesin Harley yang kita tahu tuh kan emang berisik, gede, tapi horsepower-nya nggak ada. Nah, kalau yang ini bener-bener udah mesin modern. Jadi ini memang mesin dan sasisnya pun itu juga modern, teman-teman. Kalau biasanya Harley Davidson itu ada rangka dan ada mesin yang terpisah, karena ini sudah motor modern, jadi sekarang mesin itu sudah menjadi stress member atau bagian dari sasis tersebut, teman-teman. Makanya kalau kalian lihat, ini teknologi udah kayak motor-motor Jepangan yang kenceng-kenceng itu. Sasis itu sebenarnya dari depan sini sampai sini, ya kan? Dia megang mesin di sini dan juga di sini. Kemudian dari subframe ke sini dan swing arm itu semuanya nyambung ke mesin sini, teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada sasis lagi. Nah, itu udah tipikal kayak motor-motor sports Jepang. Kalau kalian lihat ZX6, ZX10, R1, semuanya modelnya kayak begitu, teman-teman. Total berat motor ini itu sekitar 219 kg. Memang lebih berat sekitar 20 kiloan lebih lah ya dibandingin motorsport. Tapi motor Harley Davidson ini tuh pendek, teman-teman. Jadi tidak terasa berat dan tidak bikin deg-degan lah ya. Motor kalau udah berat terus tinggi kan deg-degan. Tapi ini berat tapi pendek, teman-teman. Seperti yang akan gue contohkan sekarang. Set. Nah, ya kan? Pendek banget. Gue cuma tinggi 167 aja. Bisa napak dengan sempurna di sini. Terus kalau kita lihat posisi berkendaranya, posisi ridingnya, yang gue suka dari Nightster ini adalah dia footstepnya itu di tengah sini, teman-teman. Jadi bukan di depan tapi di tengah. Jadi tetap santai begini, ya kan? Stangnya ini butuhkan standarnya. Sebenarnya kalau buat yang setinggi gue, sebenarnya gue ngerasa agak sedikit maju ke depan. Ini agak terlalu lebar sih sebenarnya. Ini lebar banget. Ditambah, gue nggak ngerti kenapa. Spionnya ini standarnya itu jaluk terus keluar lagi. Udah jaluk keluar lagi. Jadi ini bener-bener lebar banget. Gue udah berkali-kali mentok kalau pakai motor ini, teman-teman. Mungkin kalau misalnya gue punya motor ini, spionnya langsung gue ganti yang bentukannya standar lah. Dan stangnya mungkin akan gue tinggikan dan gue sempitin dikit. Tapi secara standar kira-kira posisi ridingnya kayak gini, guys. Apakah panas atau tidak? Nanti akan kita bahas ketika kita lagi riding. Sembari gue sudah di sini, gimana kalau kita bahas fitur-fiturnya dulu? Sini. Motor ini tentunya sudah keyless, tapi uniknya kalau mau kunci stang masih ada lubang kunci di sini. Jadi kalau misalkan nggak kunci stang, dia full keyless, teman-teman. Nyala ini gimana? Di sini ada start stopnya. Dah. Nah, ini semua udah langsung nyala nih sistemnya. Tuh. Kalau mau nyalain di sini tinggal dipencet. Nanti akan kita bahas. Sebelum itu kita fokus ke sebelah sini dulu. Ada apa sih di sebelah sini? Nah, di sebelah sini kalau kalian lihat di atas ini ada tombol untuk riding mode, ya kan? Ini hazard.
Ini buat lagu, nyetel lagu. Ini touch control, sama ini adalah voice command. Di sebelah sini mainannya lebih banyak. Ini untuk keluar masuk menu, ini home, ini kiri kanan atas bawah, dan tombol tengah. Ini klakson, ini sen. Yang mana kalau di Harley, kalau kita udah belok, dia otomatis sennya mati sendiri, teman-teman. Jadi kita nggak perlu nekan ke tengah. Maaf. Terus ada cruise control di sini, ya kan? Terus ada ngedim juga, ada heated grip, sama ini buat ngotak-atik trip A, trip B. Jadi ini Harley Davidson yang canggih, teman-teman. Dan gua rasa motor ini kayak terinspirasi dari motor-motor Matic yang ada di Indonesia atau di dunia, teman-teman. Tahu nggak kenapa, Sam? Karena isi bensinnya harus buka jok. Kita harus masukin ke lubang anak kunci di sini. Tada! Isi bensinnya di sini, guys, tuh. Jadi ini memang gua rasa terinspirasi sih dari Vario atau Mio kali ya. Di sini itu ada filter udara sebagainya, elektronik mungkin ada di bawah sini. Makanya tapi ini tetap besi loh, teman-teman. Tuh, tetap besi. Ya, itu aja sih hal uniknya. Apakah hal negatif? Ya enggak juga sih. Emang kalau isi bensin kan harus turun lah ya di Pertamina. Terus ini juga masih bisa boncengan, tapi bisa dilepas juga, teman-teman. Kalau secara desain, gua suka banget sama motor ini. Tapi satu hal yang kurang menurut gua itu adalah knalpotnya. Jadi ini knalpotnya menurut gua kayak agak kegedean ya. Kalau dipotong pendek, gua rasa jadi lebih cakep sih. Ya, somehow di mata gua knalpotnya agak kurang. Rem belakang dia sudah Brembo, motor sport banget kan. Ini emang Harley Davidson Nightster ini ya, itu sudah bukan Harley Davidson yang dulu kita tahu yang gede lah, berat, nggak ada larinya, remnya Senin Kamis gitu. Ini udah Harley Davidson yang modern, yang emang dibikin untuk anak-anak muda, teman-teman. Kita harus ngomongin harga Nightster S1 ini, teman-teman. Motor ini dengan 975 cc dijual di rentang harga 600-an sampai 700-an juta rupiah. Apakah worth it? Kalau dibandingin sama kompetitornya, sebenarnya iya, teman-teman. ZX10 itu memang sih lebih murah sih, sekitar 500-an ya. Tapi ya sama 1000 cc, ya kan? Kemudian Ducati Monster, ya mirip-mirip juga lah ya. Jadi sebenarnya secara harga, ini masih bersaing lah dibandingin sama kompetitor-kompetitornya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gua, motor Harley Davidson Nightster ini salah satu Harley Davidson yang ganteng keluar dari pabrik. Sekarang waktunya kita cobain gimana sih rasanya Nightster S1 ini, teman-teman. Dengan berat 219 kg, mesin 975 cc, dan horsepower 91 horsepower. Mari kita jalan. Helmnya lupa. Harley Davidson Nightster. Gimana sih rasa ridingannya? Yang jelas mesinnya emang beda dari Harley sebelumnya. Bahkan dibanding Harley gue jauh banget bedanya. Karena ini revvingnya tinggi banget. Revnya bisa sampai di 9000. Kalau Harley biasanya cuma di 6000, 7000 juga udah redline. Dan motor ini mesinnya itu keluar tenaganya itu emang agak di tengah ke atas sih. Jadi kalau di 2000 sampai 4000 rpm ini nih standar aja. Tapi kalau misalkan nanti kita gas di atas 4000, nah itu baru keluar tuh tenaganya. Jadi tenaganya emang keluar agak tengah ke atas. Ya kayak gini biasa aja nih. Kita coba ganti yang riding sport. Dia gasnya lebih responsif. Tapi secara suspensi, kayak motor touring sih enak jadi motornya. Bener-bener baru keluar tuh di 4000 ke atas tuh baru keluar tenaganya. Riding posisinya kayak yang gue bilang, kalau misalkan gue sih pasti akan bikin ini stangnya lebih tinggi lagi dan lebih sempit lagi, karena jujur lebar banget. Gue kurang suka sama spion yang terlalu lebar di sini ini. Ada cruise control, jadi kalau misalkan di atas 30 kayak baru bisa. Oh, di atas 40 berarti. Ya, dia belum quick shifter karena yang motor touring, jadi belum ada quick shifternya. Kencang. Walaupun berat 219, tapi karena enteng seperti yang gue bilang, jadi dia tidak berasa apa ya, mengintimidasi gitu.
Kalau kita mau lihat informasi suhunya, kita masuk ke sini. Nah, tuh. Kalau baru nyala riding 79, standar 80. Tapi nanti kalau macet ini bisa sampai ke 103, 104 kemarin. Apakah panas? Ya. Kalau lagi jalan sih tentunya tidak. Kalau macet-macetan ya lumayan. Panasnya di dua titik teman-teman. Satu itu di paha kanan bawah sini, karena dekat sama header situ itu. Jadi paha kanan sini nih agak anget. Nah, sebenarnya kalau kaki kirinya itu normal-normal aja, tapi kalau fan radiatornya nyala, nah itu tuh dia ngebuang angin panas tuh ke kaki kiri, jadi agak kurang nyaman aja sih. Kan juga enak. Motor ini udah motor modern guys, ini Harley modern nih kayak gini nih. Suaranya tapi ya memang sudah bukan Harley kayak umumnya ya. Atau Harley yang kita tahu, karena dia sudah rev-nya cukup tinggi, jadi ya agak berbeda lah. Ini memang generasi baru dari Harley. Kalau ganti kenapa sih harusnya aman-aman aja ya. Ini emang kalau kalian bosan sama motor sport Jepangan gitu, pengen sesuatu yang beda tapi nggak kepengen Harley yang seperti kalian tahu pada umumnya, nah ini nih. Dan ini bisa kalian lihat nih, nggak ada krom-kroman sama sekali. Ini emang sudah bukan Harley yang kayak apa ya zaman dulu gitu loh. Gua belok, habis itu gua lurus lagi, tuh dia langsung mati sendiri tuh. Dan gue sih suka sama Nightster yang satu ini. Gue lebih suka Nightster ini dibandingkan yang Sportster S-nya. Somehow ini klasiknya dapat, tapi modernnya juga dapat. Bagi purist Harley mungkin agak susah menerima ini ya. Tapi menurut gue nothing wrong sama motor ini. Kayaknya emang nggak bisa selamanya sih Harley pakai mesin model-model yang tua kayak begitu. Ya emang harus ada upgrade ya. Ya ini upgrade ya salah satu. Tapi yang jelas ini Harley yang anak muda banget deh. Bagaimana dengan koplingnya? Apakah berat? Enggak juga sih. Sangat aman koplingnya. Nah ini kalau udah operating temperature 97 nih, udah mulai berasa agak anget nih. Tapi selama kalian riding pakai sepatu riding jangka panjang sih masih aman lah ya. Wah tarikannya. Tada. Pakai cruise control, ternyata cruise controlnya harus gigi 2 ke atas ya. Dan 40 kayaknya baru bisa. Bayangin ini kalau lagi di Amerika, di highway di Amerika, sayangnya kita cuma ada di Pondok Indah. Dan kalau cruise control gini, kita ngerem atau tarik kopling, dia langsung mati teman-teman. Safety feature. Bagaimana kalau buat di kemacetan ibu kota? Saya tidak merekomendasikan ya. Selain cukup panas, motor ini cukup lebar. Jadi mungkin kalau di kemacetan ibu kota pakai motor yang lain aja. Tapi kalau buat weekend-weekendan nyaman, motor ini nyaman. Gagah apa enggak? Mana menurut kalian guys? Jadi sekian dulu aja guys untuk nyobain Harley Davidson Nightster S baru satu ini. Gue pribadi sih suka ya. Motornya ganteng, walaupun agak hangat tapi ya ganteng. Tidak intimidatif motornya. Terus juga sudah tidak image Harley yang tua itu lagi, udah yang modern baru, cocok buat anak muda. Kalau kalian lagi di market pengen beli motor 1000 cc, bosan sama motor sport spec atau naked, cobain deh Harley Davidson Nightster ini, cruiser 1000 cc satu ini. Kenceng kok, kacangnya nggak malu-maluin. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, sukses di jalan, hasil video guys, bye bye.